dan lingkungan sekitarnya. Siap? Siap. Siap dong, siap? Siap. Ya, baik, saya tutup dengan pantun sebelum ini. Kita tanya jawab sedikit. Boleh. Ya, makan malam pakai nasi. Enaknya ditambah sambal terasi. Baik, saya Retno Indrawati, mari bersama kita berantas korupsi. Terima kasih banyak Ibu untuk penyuluhan yang luar biasa dan out of the box. Wih, keren. Kira ada yang mau bertanya terkait film-film ataupun yang lagi hangat-hangatnya mumpung ada orangnya? Saya kasih hadiah. Boleh. Perkenalan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ami. Tapi sebelumnya ini mungkin pertanyaannya agak sedikit buat hiburan aja kali ya. Boleh. Mau tanya soal apa itu namanya? Dari mana? Apa ya? Dari mana? Oh, saya dari SMK Negeri 6 Balikpapan. Saya mau nanya tentang yang tadi itu gratifikasi. Nah, apakah dalam hubungan PDKT itu kan biasanya kan ada orang yang itu dua pihak kan, antara si cewek dan si cowok. Kalau misalkan si cowoknya itu ngasih lebih, misalkan ngasih coklat, ngasih bunga, ataupun mungkin ngasih uang, apakah itu termasuk hal yang digratifikasi? Soalnya kan dia mengharapkan si cewek. Maaf, pertanyaannya gadget ya? Soalnya bila juga ke anak-anak muda di sini. Betul. Itu termasuk hal yang dibolehkan atau yang enggak? Oke, terima kasih. Terima kasih. Boleh silakan Bu ditanggapi. Iya, Kak Ami nanya ini pengalaman pribadi. Curhat. Lebih ke curhat. Malam minggu. Ya, baik. Kalau definisi gratifikasi tadi adalah hadiah. Jadi hadiah itu nggak ada yang negatif, nggak ada yang positif, gitu ya. Jadi hadiah titik gitu aja. Menjadi negatif atau positifnya adalah tergantung maksudnya. Niatnya juga. Niat. Oh. Benar ya? Nanti sederhana begini. Contoh, suatu ketika saya punya anak perempuan, Iya. kami datang, kami bawa Coklat. bawa martabak, Apa? bawa banyak banget ya. Iya. Seneng dong? Seneng nggak? Seneng banget. Senang gitu ya. Kemudian ini saya kasih kata aja ke kami. Jadi suatu ketika putus anggap aja gitu ya. Iya. Ada lagi yang mendekati anak saya, tapi tak bawa apa? Kemudian kakak-kakak bisa nebak komentar saya apa? Keren. Mungkin. Bodoh. Jangan terlalu liar. Pasti ini ya, kakak. Nah ini ngomong sama anak saya. Membandingkan. Kok yang kemarin itu kasih coklat, kasih martabak, kasih ini, kok yang ini nggak bawa apa-apa? Tuh, gimana? Wes. Jadi itu membuat hal negatif. Si ibu akhirnya membanding-bandingkan dengan yang lalu seperti itu. Tapi memberi sesuatu kepada orang lain dalam agama itu diperbolehkan, gitu ya. Dalam ajaran apapun, gitu ya, untuk silaturahmi. Kalau ada maksudnya negatif, berarti dia gratifikasinya akan menjadi negatif. Benar ya? Nah itu. Jadi kalau kami kalau saya ada pacaran ngasih gitu ya, kira-kira jujur aja deh ngarepin sesuatu apa enggak? Ngarepin dapat cintanya. Kira-kira kalau kakak Ami nggak bawa-bawa gitu, tapi kalau memang cinta diterima apa enggak? Pada saat nembak. Iya, jadi ini memang masih muda-muda semua, kan berdasarkan pengalaman hidup saya. Berdasarkan pengalaman hidup saya hampir 50 tahun, gitu ya. Jadi wanita, ya wanita kami itu tidak melulu dari barang, gitu ya. Namanya perhatian, service itu bisa menggantikan barang.
Benar ya? Mbak Nadia benar? Mbak sebelahnya? Tuh, benar. Jadi jangan dulu pikir kalau saya bawa sesuatu, gitu ya, saya akan diterima. Ya, gitu ya. Ini pengalaman pribadi saya juga, gitu. Ada ciwi-ciwi di sini ya, gitu. Ya, gitu ya kakaknya. Betul. Jadi gratifikasi itu negatif plusnya tergantung nih. Nia. Nah, oke, ada lagi nggak yang nanya nih? Oke, kita karena ada 3 hadiah, 2 orang lagi. 2 orang lagi. Oke, siun. Kau siun dulu atau gimana? Oh ini sudah. Sudah. Perkenalan namanya siapa? Dari mana? Nama saya dari Santen, dari SMA Negeri 658. Riz? Dan saya nama tadi Santen, Panggilannya? Danis. Danis. Nah, gimana kakak Danis? Pertanyaan saya ini di luar bang dari tema sekarang. Waktu box lagi, oke, nggak apa-apa. Lanjut. Berat tuh ya, mama. Pertanyaan saya, Hmm? masih banyak koruptor yang hukuman itu dipendek Dari? Santen. Ada Muis yang koruptor primer, setengah tahun doang saya kaget nggak dia itu. Kenapa nggak di kematian itu? Itu kakak Danis. Adil gitu. Iya. Berapa triliun gitu? Iya. Jadi saya itu tuh gimana itu? Iya. Itu yang sekarang. Langsung buat masyarakat terus ya itu. Matiin aja. Keresahan. Warga Indonesia. Warga Indonesia yang baik. Terima kasih kakak Danis ya. Maksud saya jawab begini, ini keresahan bukan punya kakak Danis saja. Semua. Semua kak. Semua. Saya juga. Saya juga gregetan ya. Kok yang korupsinya sampai triliunan miliaran, tapi begitu dihukum, begitu divonis, cuman 7 tahun. Gemes, 3 jangan cubit. tahun. Bahkan lebih cepat dari kakak-kakak yang S1. Iya. S1 berapa tahun? Wah. Kadang-kadang koruptor cuma 2 tahun keluar gitu ya. Nah, jadi kakak kalau saya jawabnya itu pakai teori. Ada teori ya. Namanya teori GON. Apa itu? Ya. Great Opportunity Need Exposure. E-nya tuh exposure itu jawabannya. Exposure. Exposure itu pengungkapan. Pengungkapan. Artinya begini, contoh yang kayak tadi. Sehingga masyarakat akhirnya mikir begini, kita korupsi aja yuk. Ayo. Ya, karena apa? Hukumannya ringan. Karena hukumannya ringan. Dapat uang 1 triliun belum tentu kita seumur hidup kerja daripada sampai begitu gitu ya. Balik modal. Lalu ini mama, papa korupsi aja pak. Oke. Papa paling di penjara 3 tahun. Bagus. Ya, 3 tahun mama tetap setia menanti. Oke, Mah. Uang yang mama simpan. Siap. Paling papa cuma disuruh bayar denda 1 miliar dari 1 triliun dikurang 1 miliar masih 909 miliar pak. Masuk akal. Papa nggak mungkin bisa punya uang itu sampai seumur hidup papa. Iya, betul. Ya, jadi papa korupsi aja ya. Boleh. Nah, itu teori exposure. Begitu. Sehingga kenapa korupsi kok makin banyak? Iya. Nah, itu jawabannya begitu. Salah satunya jawabannya ada dari teori exposure. Exposure. Salah siapa? Kalau begitu? Oke, ada yang bisa menjawab salah siapa? Salah siapa? Ayo. Bisa. Kita saling mengeluarkan pendapat, nanti kita akan menengahkan. Ayo, salah siapa? Salah siapa? Sudah bilang MK. Penegakan hukum. Ada lagi? Salah tukang bakso? Salah yang di penjara? Salah yang di penjara? Bisa jadi. Sistem juga betul. Lebih kepada Sistem. mau orang bagus seperti apapun itu. Ya, kalau dia di dalam lingkungan yang kotor, dia bisa ke I. Benar? Kalau koruptor itu tikus, apakah rumahnya kotor baru tikus datang, atau tikusnya banyak jadi rumahnya kotor? Tikusnya banyak jadi rumahnya kotor, atau Ayo, sudah kotor analoginya. akhirnya mengundang tikus yang banyak? Itu jawabannya. Keadaannya. Ya, jadi saya orang baik, orang berintegritas katanya. Gitu ya. Tinggi. Integritas saya tinggi banget. Begitu saya diletakkan di suatu sistem, pindah nih, misalnya saya dimutasi Iya. di suatu sistem yang saya sendirian bersih, yang lainnya tikus. Otomatis
Yang tertekan contohnya banyak ya. Ada yang tahu ceritanya yang mudah muncak bunuh diri seperti itu. Ada juga yang bunuh diri gitu. Depresi jadi seperti itu karena nggak tahan sama lingkungannya. Itu bisa seperti itu. Nah jadi kalau ditanya salah siapa tadi gitu ya, sebenarnya bukan salah siapa-siapa, lebih kepada kita harus memperbaiki sistem. Nah KPK punya tadi Trisula 3, yang satu pendidikan, yang kedua perbaikan sistem. Nah perbaikan sistem ini KPK turun ke sini, ke Balikpapan atau ke seluruh daerah di Indonesia, memperbaiki sistem yang ada. Jadi kalau ada belok sedikit dilurusin. Nggak bisa, baru diserahkan ke deputi yang penindakan. Betul. Begitu. Jadi bukan bukan diem aja, Dika. Jadi memang ada namanya tetap bergerak. Deputi perbaikan sistem seperti itu. Kakak-kakak kalau udah agak besar, misalnya nanti hidup bermasyarakat pasti merasakan. Misalnya sistemnya tadinya awalnya offline, ketemu nih. Biasanya kan ada uang amplop nih. Iya, di bawah Nah, meja. iya, sekarang KPK menjalankan semuanya online. Jadi udah nggak ada ketemu tatap muka, nggak ada lagi uang bikin begitu, uang amplop seperti itu. Merasakan kan perubahannya sedikit demi sedikit seperti itu? Iya. Nah itu untuk sebenarnya usaha untuk perbaikan sistemnya. Berproses Dan ini memakan waktu. sangat. Tergantung lagi kembali kepada diri sendiri. Makanya di sini kakak-kakak mumpung masih muda, ya. Jadi pertama tegakkan integritas dalam diri. Betul. Ya, itu. Sehingga kayak MLM deh ini. Kalau saya berintegritas, Iya. saya suatu saat saya punya istri saya berintegritas. Ya. Kalau pilih istri suami yang berintegritas ya. Iya. Ya, jangan tadi kayak saya ya, yang tadi papa terus ya. Itu contoh. Contoh yang tidak berintegritas istrinya. Jadi gitu, kemudian anaknya misalnya punya 2 anak, anaknya berintegritas. Akhirnya lama-lama Indonesia bisa, insya Allah ya, bersih. Indonesia emas gitu ya, bukan Indonesia cemas. Gitu, ya Mas Indonesia. Ya, terima kasih. Satu lagi tadi. Boleh, satu lagi. Ini masih Siapa? Mbaknya? Ini tadi masnya? Masnya apa mbaknya? Oh ini, boleh. Ntar ya. Ada perkenal namanya dari Perkenalkan, Mas Emo Fauzan Karim. Panggilan? Fauzan. Ya. Apa? Kok pertanyaannya nih? Pertanyaan titipan. Ayo gimana ya? Gimana Mas Fauzan? Tapi saya ada 2 pertanyaan nih, yang dari saya itu ya. Jadi pertanyaan saya itu, misalnya nih kita menemukan suatu instansi atau seseorang yang melakukan praktek korupsi, apa yang kita lakukan? Misalnya kalau kita sudah ketahuan nih, dan disuruh tutup mulut, misalnya kalau kita tutup mulut, kita harus menerima